Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menahan amarah ini? Kenapa, Pak? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kan ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau memberikan kepada kita, Pak, ya, efek negatif marah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Az-Zawajir Aniktirafil Kabair, larangan-larangan dari melaksanakan dosa-dosa besar. Beliau memberikan kepada kita, Pak, ya, efek negatif dari marah kalau dilampiaskan marah itu. Beliau mulai dari yang pertama, marah kalau dilampiaskan itu, Pak, itu akan mempengaruhi anggota badan kita yang lahir, akan mempengaruhi jasmani kita. Warna muka berubah, suaranya gemetar, ya, anggota badannya juga istilahnya gemetar juga, tidak seimbang. Kemudian bentuk mukanya jelek lah, orang yang marah itu kan jelek mukanya, Pak. Kemudian pengaruh negatif dalam lesan, mulut. Ketika amarah itu dilampiaskan, maka mulut keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang penuh dengan dosa, mencaci, mengumpat, ya, ucapan kata-kata kotor, kata-kata jelek. Wis pokoknya kalau orang yang berakal dan terhormat nggak mungkinlah mengucapkan ucapan-ucapan tersebut, karena saat itu akalnya sedang dipengaruhi dan dikalahkan oleh nafsu amarahnya, sehingga akalnya tidak mampu mengontrol dirinya, sehingga ucapan yang keluar ucapan-ucapan yang keji dan kotor, ya. Dan ucapan-ucapan keji yang kotor itu kan nanti bisa Pak, ya, bisa berujung ke hukum jadinya. Dia mengumpat sejadi-jadinya, dia mengatakan sejadi-jadinya. Orang yang diumpat, yang dicaci maki itu ngerekam gitu, Pak, ya. Nah, kemudian bisa itu dilaporkan, sehingga kita nanti akan kena akibatnya juga. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami melanjutkan lagi, yaitu pengaruh amarah ini terhadap anggota badan kita, tangan, kaki. Apa yang kita lakukan, Pak? Ketika amarah ini mempengaruhi anggota badan kita, maka kita akan menyakiti orang yang kita marahi itu. Bisa kita pukul, bisa kita tusuk, bisa kita tembak, bisa kita bunuh bahkan. Dan pernah kan, Pak, itu marah sama istrinya tapi anaknya dibanting. Perempuan juga begitu, marah sama suaminya, akhirnya burungnya suaminya dipotong. Nah, itu pengaruh amarah kalau sudah menguasai anggota badan kita, sehingga perbuatan dia yang dia lakukan seperti orang gila karena nggak bisa terkontrol. Kalau dia tidak bisa menyakiti orang, kadang-kadang dia menyakiti diri sendiri, kan begitu, Pak. Orang marah kan begitu, kalau dia lampiaskan, dia menyakiti orang. Kalau dia tidak mampu menyakiti orang, dia kembali menyakiti dirinya, juga begitu. Itulah pengaruh amarah ketika terhadap anggota badan kita, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh amarah dalam hati, Pak. Pengaruh amarah dalam hati apa ini? Akan menimbulkan iri, dengki, dendam, benci kepada orang yang kita marahi.
Dan kalau sudah penyakit hati itu kan susah untuk diobati, Pak ya. Susah untuk diobati. Perlu serius untuk mengobati penyakit hati. Sehingga kalau kita marah sama seseorang itu kan nanti akhirnya kita benci sama dia, kita hasad sama dia, kemudian kita dendam dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit hati yang dosanya besar.